warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al hadirun wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah iktikaf rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita kembali menyambung belajar bersama kita dalam rangka at-tafaqquhu fid-din, berusaha memahami agama kita. Berusaha memahami agama itu sudah baik, berhasil memahaminya mendapatkan dua kebaikan. Ya, at-tafaqquh, proses usaha kita untuk memahami. Lamun berhasil, kita menjadi faqih, nah kita paham, kita mengerti. Lamun berhasil mengerti, kita sudah berusaha dan di dalam ikhtiar itu ada nilai kebaikan. Sebagian yang kita baca dalam usul fiqh ini ada yang terasa dekat, kita saksikan atau mungkin pernah kita mengalami. Akan tetapi ada pembahasan-pembahasan yang hanya sekedar menjadi pengetahuan untuk kita, ya, menjadi ilmu untuk kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal kuffara mukhatabuna bi furu'is syara'i wa bima la tasihhu illa bihi wa huwa al-islam. Pertanyaan besar yang dibicarakan oleh para ulama-ulama kita dulu adalah apakah yang diperintahkan oleh Allah dalam agama ini umat Islam saja ataukah semua manusia diperintah? Yang disuruh sholat menyembah Allah ini umat Islam doang ataukah dengan Kristen yang non Islam itu juga sebenarnya mereka diperintahkan untuk sholat? Sebenarnya mereka diperintahkan untuk sholat, tetapi mereka tidak bisa melaksanakannya. Mengapa mereka tidak bisa melaksanakannya? Karena salah satu syarat wajib daripada sholat itu tidak ada pada mereka, yaitu beragama Islam. Lalu salah siapakah mereka tidak beragama Islam? Salah mereka sendiri, ya, karena mereka diberikan akal oleh Allah, ya, terbeangnya kemampuan untuk mencari, terbeang akal untuk berpikir. Pada akhirnya ketika mereka tidak mau masuk Islam, itu adalah salah mereka. Kalau mereka diperintahkan untuk melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, tetapi mereka terhalang untuk melakukannya karena kesalahan mereka sendiri, itu artinya apa? Ya, artinya semakin bertambahlah kemaksiatan dan dosa mereka. Akan tetapi dosa dan kemaksiatan itu akan dihapus oleh Allah kalau mereka memutuskan tamah Islam. Begitu mereka memutuskan menjadi mu'allaf, semua itu dihapus mulai dari lembaran yang baru. Jadi sebenarnya dengan kafir, dengan Kristen, dengan Hindu itu diperintahkan, bukan kita saja. Jadi jangan merasa kok kita saja yang disuruh puasa, padahal sama-sama kita makhluk Allah. Seharusnya mereka yang lebih berat disuruh karena mereka memilih untuk tidak Islam. Mereka juga sebenarnya dibebankan, tetapi mereka tidak memiliki syarat yang cukup. Mereka tidak memiliki syarat yang cukup itu karena kesalahan mereka, maka dosa itu terus berlipat, terus dihitung. Sehingga bilang jelu mereka itu dianggap tidak melaksanakan perintah. Apa buktinya kok mereka dibebankan untuk sembahyang, puasa, haji? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Dengan kafir ni lemak tak ketuan. Ma salakakum fi saqar? Apa pegawaian?
Apa pegawaian yang membuat kalian memasuki neraka sakor? Apakah yang membuat kalian sampai masuk neraka? Apa jawab mereka? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, ndek tuah sembahyang. Ngaku mereka ndek tuah sembahyang. Karena sebenarnya bisa mereka sholat kalau mereka bisa memilih untuk masuk Islam. Sehingga dari ayat ini disimpulkan oleh ulama, sebenarnya mereka itu juga berkewajiban sembahyang sama seperti kita. Tapi alhamdulillah Allah menghiasi hati kita dengan keimanan, sehingga perintah agama ini pun bisa kita laksanakan. Ya. Sekarang masuk kepada bab larangan. Ya. Wan nahyu itu perintah kan yang kemarin dan bulan yang lalu. Wan nahyu istida'u tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujubi. Selain agama ini ada perintah arah larangan nendah. Perintah wajib tegawe, larangan wajib kita tinggalkan. Maka sesungguhnya pahala dalam agama ini datang dari dua hal secara umum. Dan yang pertama datang dari melaksanakan perintah, seperti tadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan perintah untuk sholat maghrib. Tetapi yang kedua, pahala juga datang dari meninggalkan larangan. Tetapi oleh karena yang sering kita saksikan adalah melaksanakan perintah, jarang-jarang kita pada situasi di mana kita harus meninggalkan larangan. Kita merasa melaksanakan perintah itulah cara mendapatkan pahala. Padahal larangan juga. Tetapi karena jarang kita mendapatkan situasi, malah lebih sering perempuan yang mendapatkan situasi mendapatkan pahala dari meninggalkan larangan. Mereka setiap bulan mendapatkan pahala dari meninggalkan larangan. Mereka tidak sholat tetapi mereka mendapatkan pahala. Karena tidak sholatnya itu bukan karena kemauan sendiri, tidak sholat itu bukan karena abot, tetapi karena mengikuti perintah agama yang melarang mereka sholat, tetapi dengan syarat imtithalan, yaitu melaksanakan perintah agama. Jadi kita melaksanakan ibadah ini, puasa misalnya karena ingin diet, bukan karena lillahi ta'ala. Lapar kita lagundi temu pahala. Ya, kita mengeluarkan harta kita misalnya dengan niat bukan zakat tetapi sekadar berbank, berarti tetap terhitung diman bayar zakat. Tidak bisa kita mengatakan kan sudah saya setor. Tidak bisa. Imtithalan, melaksanakan perintah itu dengan niat menjalankan perintah agama baru mendapatkan pahala. Begitu pula meninggalkan larangan, kita meninggalkan larangan itu karena perintah agama. Ndek karena ndek temen, ndek karena ndek temelek, ndek karena lain-lain. Perempuan misalnya, dia sedang datang bulan azan sholat zuhur. Di saat itu dia mengingat, oh saya tidak boleh sholat karena agama yang melarang saya sholat, dicatat pahalanya. Tetapi kalau lolos doang, lupa dia. Ya, dia tidak berdosa lagu ndekmu pahala meninggalkan. Ya. Dia tidak mendapatkan pahala daripada meninggalkan larangan, karena melaksanakan perintah dan menjauhkan diri dari larangan itu seimbang. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain dalam hal mendatangkan pahala. Kalau kita yang laki-laki karena jarang kita mendapatkan situasinya. Mungkin kalau orang yang pernah berada di hutan, pegawaian hampir tanjak minuman yang haram oleh temannya, nah, di situ dia tidak mau
meminumnya bukan karena sakit mah, bukan karena sakit tipes, tetapi karena agama, dia ingat dapat pahalanya. Kalau tidak mau minum karena sakit perut, tidak mau, karena niatnya meninggalkan larangan itu bukan karena agama. Bahkan secara umum, permintaan atau perintah agama agar kita meninggalkan larangan jauh lebih keras, jauh lebih besar, jauh lebih utama daripada permintaan agama agar kita melaksanakan perintah. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa-apa yang dilarang oleh agama ini jauhkanlah secara mutlak, jangan lakukan. Tetapi apa-apa yang diperintahkan dalam agama ini laksanakan sesuai dengan kemampuan. Jadi sebenarnya pengendeng mana yang lebih keras? Perintah untuk meninggalkan larangan. Sehingga agar kita aman menjadi muslim yang baik, kita pertama-tama harus meninggalkan larangan. Walaupun ibadah-ibadah fi'liyah, pegawaian-pegawaian agama ini kita agak kurang, misalnya puasa sunat kita kurang, sedekah kita kurang, ya, karena mungkin keterbatasan duit bandar. Tetapi kita ingat, larangan agama tidak berani kita sentuh. Itu yang pertama. Kalau ulama mencontohkan meninggalkan larangan itu terkait dengan keselamatan, melaksanakan perintah itu terkait dengan kemanfaatan. Begitu bejulu, keselamatan atau mendapatkan manfaat. Mana yang kita dahulukan, agar kita tidak rugi atau agar kita beruntung? Bisa terpejulu. Andai kata misalnya ada yang dilempar dengan batu dan pada saat yang sama dia dilempar juga dengan apel, apa yang dia lakukan? Menangkap apelnya atau menghindarkan diri dari batu dulu? Menghindarkan diri dari batu dulu. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan sifat Rauf Rahim, bil mu'minina raufur rahim. Rauf dan Rahim itu sama-sama berarti penyayang. Tetapi Rauf itu penyayang Allah dengan menyelamatkan kita dari bahaya. Rahim itu menyayangi kita dengan memberikan keuntungan. Jadi kalau kita selamat dari kecelakaan, masih kita dikangen oleh Allah dengan sifat Raufnya. Jadi Rauf itu Allah menyayangi kita dengan menyelamatkan kita dari bahaya. Rahman itu Allah menyayangi kita dengan memberikan kita kemanfaatan. Sehingga dari hadis tersebut, ya, dan dari ayat-ayat yang lain, lahirlah suku kaedah dalam agama ini. Kaedah itu dalam usul fiqh berbunyi, i'tina'us syar'i bitarkil manhiyat asyaddu min i'tina'ihi bi fi'lil ma'murat. Perhatian agama agar umatnya meninggalkan larangan Allah jauh lebih besar daripada agar umatnya menjalankan perintah. Dalam kehidupan sosial juga mungkin seperti ini. Pokok ndek terganggu, kita tidak mengganggu tetangga kita sudah aman, walaupun tidak sering kita nanjak dia barang. Yang penting kita jangan ganggu. Insya Allah ketika meninggal orang tidak ragu mengatakan khair. Memang jarang sih dia memberikan sesuatu, lalu dia mah beganggu. Tidak pernah ganggu orang, yaitu al-amru wan nahyu, perintah dan larangan dalam agama. Larangan itu
Kadang-kadang wa yadullun nahyu al-mutlaqu syar'an ala fasadil manhiyi anhu fil ibadah. Ketika umat Islam tebalak oleh agama, apa artinya? Misalnya, janganlah ada larangan agar janganlah sholat kalau tidak bertoharoh. Ya, ada larangan, janganlah kita sholat kalau tidak dalam keadaan kotor. Ya. Berarti kalau kita lawan larangan itu, kita sembahyang dalam keadaan kotor, berarti pegawaian sembahyang kita itu batal. Itu maksudnya, larangan dalam agama ini membuat pegawaian yang dilarang itu menjadi tidak sah, menjadi batal dalam hal ibadah. Tetapi dalam hal muamalah, kadang-kadang ada larangan agama dalam muamalah yang kalau dilakukan kita berdosa, lalu pegawaian kita tetap sah. Berdosa kita, lalu pegawaiannya tetap sah. Dalam ibadah juga seperti itu ada. Kalau larangan itu mengarah kepada pegawaian itu sendiri, maka pegawaian itu menjadi batal. Tetapi kalau larangan itu mengarah kepada hal lain, tetapi berhubungan sekanca pegawaian, maka pegawaiannya tetap sah, lalu berdosa. Contoh, kita dilarang sholat dengan menggunakan pakaian hasil curian, ya kan? Dilarang sholat menggunakan pakaian hasil mencuri. Tetapi kalau ada orang yang sholat dengan pakaian yang hasil curian, sembahyangnya tetap sah. Tetap sah, lagu mau dosa karena mencuri. Begitu pula kalau contoh ulama-ulama dulu itu as-sholatu fil ardil maghsubah. Kalau di kitab-kitab klasik, sembahyang di atas tanah rampasan yang diambil secara tidak benar dari orang lain. Sah sholatnya, tapi pada saat yang sama dia juga berdosa. Maka tinggal dihitung-hitung, pahala kurang dosa, untung apa papo apa rugi secara ekonomi. Ya. Dan ini disebutkan oleh ulama as-sholatu fil ardil maghsubah, sholat di atas tanah hasil diambil secara tidak benar. Ya. Maka musola, maka masjid itu harus dipastikan tanahnya itu benar-benar tanah yang diambil dengan halal. Ya. Karena di situ tempat kita sholat. Begitu pula tanah rumah kita. Di situ tempat kita sholat dan akan menjadi saksi dari sembahyang kita kelak. Dulu di zaman Nabi ada sekelompok sahabat yang ingin pindah rumah ke tempat yang lebih dekat dari masjid. Nabi melarangnya karena sudah lama dia melakukan ibadah di situ. Jadi biarkan tanah rumahmu itu menjadi saksi atas kebaikan atau ibadah-ibadah yang pernah dilakukan di sana. Jadi itu, jadi walaupun dilarang, tetapi pegawaiannya sah, ya, ibadahnya sah, lalu pada saat yang sama mau ya kesalahan. Mengapa ibadahnya sah? Karena kesalahan yang ia lakukan itu tidak berkaitan langsung dengan sholat. Karena boleh jadi bisa saja pakaian yang dicuri itu dia pakai untuk bekerja, untuk sembahyang. Bisa saja dipakai untuk tidur, untuk sembahyang. Dalam muamalat memang agak berat ini, tapi untuk wawasan, ya. Sehingga pengajian usul fiqh itu kadang-kadang kalau diterima dengan polos jamaah-jamaah lalu, dia menjadi agak berbahaya. Berbahayanya bagaimana? Nanti tidak seperti yang kita dengar di pengajian-pengajian yang lain.
Kalau pengajian yang lain ini ndek kanggu. Tetapi dalam usul fik tidak ada hukum ndek kanggu. Yang ada itu wajib, sunat, boleh, makruh, haram. Jadi ndek kanggu ini ndek kanggu makruh apa ndek kanggu haram? Kalau dalam pengajian ngajar anak jari kita silahkan ndek kanggu meneh. Kalau dalam usul fik dinara hukum ndek kanggu. 5 doang hukum. Ndek kanggu karena makruh apa ndek kanggu karena dalam muamalat pun dilihat. Kalau larangan agama itu mengarah kepada pegawaiannya langsung, maka pegawaian itu dianggap batal dan tidak sah, bubar. Misalnya di zaman jahiliyah ada namanya baiul hasad, ya jual beli lagu apa istilahnya, beja engkah pelewasan batu ya engkah berjual kan cuma beli. Saya beli tanah jadi sampai sana kan tidak tahu dia pira meter pira are, pokok seguar-guarnya harus jual nih, ya ndak keluar lemparan batu. Iya, orang jahiliyah ini dia berpikiran seperti itu karena mungkin lega tanah kan, jadi beli pira tanah, wah jual, bayar terus haji pira dinar pira dirham, kepengnya keruan, luas tanah dia keruan. Ini pegawaian yang seperti ini dilarang oleh agama. Maka kalau ada yang melakukan jual beli dengan pelewasan batu seukuran sepelemparan batu, maka jual belinya bubar, batal. Yang kedua, larangan dalam agama itu sesuatu yang dibeli itu harus keruan, jelas. Syarat barang yang dibeli itu dia harus keruan, jelas. Maka kalau jual belinya terhadap sesuatu sindeng keruan deng jelas, batal jual belinya. Contoh, orang Arab dulu namanya bay'ul malaqih, yang beli anak bebek lagu anak bebek masih dalam tiang. Kan tidak tahu itu akan lahir dengan selamat ataukah gagal di operasi sesarnya. Ndek keruan, ya. Atau jual beli buah masih motek, kan tidak tahu tuh akan dia jatuh karena angin apa ndek. Kecuali kalau pohonnya dibeli, tidak ada masalah. Tapi kalau buahnya dibeli, masalah. Kalau pohonnya, ndek masalah karena dia keruan. Maka orang jual mako bebangketan itu ndek jual gedeng, jual lolo. Wah keruan. Kalau menggedek jual pao, kalau masih moteknya boleh, kalau memang dia mau petik moteknya. Tapi kalau dia bilang saya tunggu sampai besar, kan dia keruan, selamat apa ndek motek itu. Kalau dia jual moteknya langsung dipetik boleh, tetapi kalau nanti kan dia keruan. Sama seperti menjual anak kambing, tetapi anak kambing ini masih di dalam perut induknya. Ndek keruan, jual empak masih dalam kolam, kan ndek keruan, ya. Jual kedit masih kelet, ara emang kedit, itu kan belum tentu kita dapat. Nah itu kedit saya itu jual. Kalau seperti itu maka dia atau larangan itu mengarah kepada bukan pada akadnya, tetapi karena ketidakjelasan atau karena adanya riba dalam pembayarannya. Jual betukeran segram emas kancan 2 gram emas. Keruan kan? Tebalak si agama kan? Karena tebalak berarti bubar jual belinya. Apa maksudnya bubar jual beli? Kepeng kembali tipa pembeli, barang kembali tipa penjual. Kalau dia bubar burung berdosa. Kalau dilanjutkan ada cara memperbaikinya. Cara memperbaikinya adalah karena yang dilarang dalam riba itu kelebihannya. Maka kelebihannya doang saat ketulakan. Ya, kelebihannya contoh. Arab pedagang apel, pedagang stroberi menggunakan mika nih. Di luar aja beli-beli, tapi di dalam itu aja
kecil-kecil. Ya. Kalau harga yang besar dan yang kecil sama, tidak ada masalah. Ya, lamun ajin stroberi saya beli 10.000 sekilo, stroberi yang kecil juga 10.000 sekilo, walaupun tersebut si beci, tidak ada masalah. Tetapi bagaimana kalau harganya beda? Dia menjual dengan harga berbeda. Tapi kalau disamaratakan, pokoknya beci kude 10.000, tidak ada masalah. Tetapi bagaimana kalau harganya berbeda? Stroberi besar harganya 10.000 sekilo, stroberi kecil harganya 5.000 sekilo. Sekarang dicampurlah dalam satu mika itu setengah kilo stroberi besar, setengah kilo stroberi kecil. Terjual aja 10.000, pira tak salah? 2.500. Jadi kalau mau jual beli itu sah, kasih pembeli itu kepeng 2,5. Karena setengah kilo stroberi saya beli kan 5.000, setengah kilo stroberi sekecil 2.500. Berarti kesalahannya bukan pada semuanya, tetapi pada al-qadru az-zaid, pada pertambahannya. Yang terakhir, ada larangan dalam agama, pegawaiannya tidak kita dilarang, tetapi ada hal-hal lain yang berkaitan dengan pegawaian itu yang dilarang. Apa contohnya ini? Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzaru al-bai'. Lamun wah ngebang kedua dengan ngebang zuhur dan akan khutbah, tinggalkanlah jual beli, fas'au ila dzikrillah, segeralah datang ke Jumat, wa dzaru al-bai'. Lamun masih terakhir silahkan. Lamun wah ngebang dengan janu dia, wah tekelek, wah tepanggil, silahkan tinggalkan jual beli. Tetapi kalau ada ya orang yang jual beli ketika khutbah, sah tidak jual belinya? Sah, karena jual belinya di tebalak sebenar, waktunya yang salah. Ya. Jadi jual belinya di hari ketika khutbah itu di tebalak aslinya, tetapi dia dilakukan pada saat yang salah. Jadi jual belinya sah, lalu dia berdosa karena tidak patuh pada perintah atau meninggalkan larangan. Tetapi ini khusus untuk dengan sak wajib berjumat. Lamun dengan nina aja tidak ada, karena dia wajib berjumat. Jadi silakan orang di Alfamart itu ketika khutbah masih jual beli nina-nina, onde salah. Karena dia wajib berjumat. Atau anak kecil, dia wajib berjumat. Atau orang yang musafir, kan dia wajib berjumat dengan sak musafir. Berarti andai kata dia jual beli, dia ke Sumbawa dan musafir jual beli ketika khutbah Jumat, dia tidak berdosa. Mengapa tidak berdosa? Karena dia wajib berjumat. Jadi jenis-jenis larangan dalam agama ini banyak. Paling aman apapun bentuk larangan dindik tegawi. Ya sederhana. Ini hanya untuk menyampaikan bahwa jenis larangan. Hasil atau hukum saat hasilan dari larangan itu, pertama di pekerjaan itu bisa menjadi haram, jelas. Wala taqrabuz zina, berarti zina no haram keruan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut tidak bisa memberikan mereka makan atau karena takut ngelamasin. Kalau bahasa kita itu ngelamasin, sematik baik. Tidak boleh, berarti membunuh anak karena takut ngelamasin haram. Membunuh anak haram. Ya, takut atau tidak haram membunuh. Tetapi ada larangan yang hasilnya makruh, ndek haram, lagu makruh jari. Misalnya, la yumsikan ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Dengan mama ketika dia yabul, ketika pipis, ketika kencing, jangan memegang dengan tangan kanannya, tetapi peganglah dengan tangan kirinya. Bagaimana kalau ada yang memegang dengan tangan kanan, dia melakukan hal yang makruh. Memegang dengan tangan kiri di sana hukumnya sunnah, karena lawanan daripada sunnah niki adalah makruh.
Jadi walaupun sama bentuk larangannya, tetapi hasil hukumnya lain. Tapi kalau kita berbicara ndek kanggu kadui makanan, lamun mene, ndak apa-apa, bagus. Bagus dalam arti yang penting kan perintah itu dilaksanakan, yang penting larangan itu ditinggalkan. Kita oleh agama diberikan kebebasan untuk mengatur teknis. Misal kita bicara ke anak kita, jangan menunjuk dengan tangan kiri, nanti tanganmu dipotong oleh malaikat. Itu kan tidak ada dalilnya menunjuk dengan tangan kiri dipotong tangan kita oleh malaikat. Tetapi kalau dengan cara itu anak itu takut dan tidak jadi menunjuk dengan tangan kiri, silahkan. Ya. Dendek nyumpak bareng tegunteng ngelakmu sama malaikat. Tetapi kalau dengan ucapan seperti itu anak itu tidak jadi nyumpak, ya silahkan. Ya, silahkan. Jadi yang penting husulul ma'mur, perintah itu terjadi, larangan itu pun berhasil ditinggalkan. Hal-hal teknisnya itu kita diberikan kebebasan. Contoh terakhir, ketika akikah, orang yang akikah itu diminta untuk membagikan daging akikahnya, memberikan orang. Ya, jadi kagok akan mesa, harus dibagikan ke orang. Ini perintahnya. Teknisnya boleh kita bungkus pakai plastik kita bagi, boleh kita undang orang makan. Pokok makanan itu sampai ke orang lain. Itu teknis. Tetapi perintahnya sudah kita laksanakan. Yang kira seperti itu, ini sudah azan Isya. Ya, aku qouli hadza wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang inilah resiko kalau kita membahas praktik-praktik dalam hidup. Ya luwe kasus, banyak kasus, banyak pertanyaan, banyak yang perlu diselesaikan. Ya. Tetapi kalau tidak diselesaikan, tidak diselesai. Ya. Yang pertama, ini tiang tidak langsung menjawabnya, tetapi menceritakan cara ulama menjawab sesuatu. Ulama mengajarkan kita ketika ada kejadian, ada peristiwa, ada kasus, sebelum ulama sampai kepada hukumnya, ulama melakukan 4 cara. Yang pertama disebut taswir. Taswir itu adalah memiliki gambaran yang utuh dan lengkap tentang kasusnya, sedetail-detailnya. Dia berbeda model. Ini dia beli 4, aku bayar gratis. Ini sebenarnya dia bayar jasa memancing, apa beli bahannya. Jadi pertama taswirul masalah, harus memiliki gambaran yang jelas, yang jernih tentang permasalahannya. Karena nanti beda dengan pancing cross, dia bayar timbang ikannya lepas malek, pasti si beruntung yang mau, kan beda gambaran masalahnya. Ya. Atau lihat kolam ikannya, tidak tahu jumlah ikannya, nih 2 juta kita pancing rame-rame. Setiap gambaran masalah akan memiliki gambaran posisi hukum yang berbeda. Taswir. Saat kedua takyif namanya.
Takyib itu kaifa, bagaimana apanya? Dalam agama ini ada namanya al-uqud al-musamma, akad-akad yang sudah ada namanya, sekitar 76 akad dalam agama Islam. Siwah tersebut aran secara jelas: ijarah, sewa menyewa, baik jual beli, musyawarah, kerjasama dalam pertanian, mudorobah, itu akad-akad yang aran namanya. Tetapi dalam kehidupan kita ada praktek-praktek ekonomi yang tersebut dalam agama. Maka takyib adalah mencocokkan praktek ekonomi ini ke dalam akad yang sudah disebut dalam agamanya. Kalau dia sesuai, hukumnya menjadi halal. Kalau tidak sesuai, sesuaikan dia agar sesuai. Sesuaikan dia agar sesuai. Contoh, ada orang mau beli mobil, harga mobil 100 juta, uangnya hanya 30 juta. Datanglah dia ke Pegadaian untuk memberikan dana talangan. Akhirnya dia mencicil ke Pegadaian, kan, bukan ke dealer.